Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang materi matematika diskrit tentang fungsi. Di sini ada saya, Muhammad Rafi Rizanda, dan ada Dimas Ardi Kusuma dan juga Cindy Caroline. Selamat menyaksikan. Oke. Di materi pertama adalah materi tentang fungsi. Jadi fungsi merupakan suatu relasi yang memetakan setiap anggota dari suatu himpunan yang disebut sebagai daerah asal atau domain ke tempat satu anggota himpunan lain yang disebut daerah kawan atau kodomain. Secara umum, jika F merupakan suatu fungsi yang memetakan setiap anggota di domain A ke kodomain B, maka F dapat dinotasikan dengan fungsi sama dengan A ke B. Next-nya, perlu diketahui bahwa tidak semua relasi pemetaan adalah fungsi. Berikut adalah sifat-sifat dari fungsi. Yang pertama, semua anggota di domain harus mempunyai pasangan dengan tepat satu pasangan di kodomain. Yang kedua, tidak semua anggota kodomain harus berpasangan dengan anggota di domain. Dan ketiga, anggota kodomain dapat memiliki lebih dari satu pasangan di domain. Nah, untuk gambar yang ini adalah contoh dari fungsi dan juga ya contoh dari fungsi. Jadi di gambar A dan B ini adalah fungsi karena memenuhi ketiga sifat yang telah disebutkan. Dan gambar C bukan fungsi karena terdapat anggota domain A yang tidak terpetakan dengan anggota di B. Gambar D juga bukan fungsi karena terdapat anggota domain A yaitu A2 yang dipetakan kedua buah anggota yaitu B1 dan B3 di kodomain B. Nah, untuk contoh soalnya di sini adalah jika fungsi f(x) sama dengan ax plus b dengan x anggota domain f, maka rumus fungsi f adalah f(x) sama dengan ax plus b. Nah, untuk contoh soalnya sendiri di sini, jika diketahui fungsi f(x) sama dengan 2x min 2 dengan x bilangan bulat, coba tentukan nilai dari f3. Nah, untuk solusinya sendiri di sini caranya adalah fungsi f(x) 2x min 2 dapat dinyatakan dengan f dalam kurung x sama dengan 2x min 2. Sehingga fx sama dengan 2x min 2. Dan f3, jadi x-nya itu diubah jadi angka 3. Jadi dimasukin langsung jadi f3 sama dengan 2 kali 3 dikurang 2. Hasilnya sama dengan 4. Nah, untuk materi selanjutnya adalah fungsi one-to-one. Jadi fungsi f dikatakan satu ke satu atau one-to-one atau injektif jika tidak ada dua elemen himpunan A yang memiliki bayangan sama. Misalkan A dan B masing-masing himpunan dan f suatu fungsi dari A ke B, fungsi f dikatakan fungsi satu-satu atau fungsi injektif apabila berlaku FA sama dengan FB sama dengan A sama dengan B. Nah, berikut adalah contoh dari fungsi one-to-one. Jadi mereka kayak satu-satu gitu. Satu pasangan, satu domain berpasangan dengan satu kodomain. Berikut contoh soalnya. Soalnya di sini adalah misal A sama dengan himpunan bilangan prima yang kurang dari 10 dan B sama dengan himpunan bilangan asli yang kurang dari 10. Pasangan terurut di bawah ini yang merupakan fungsi injektif adalah, nah untuk pembahasannya sendiri di sini A sama dengan 2, 3, 5, dan 7 sebagai domain dan B sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sebagai kodomain. Fungsi injektif jika anggota A mempunyai pasangan yang berbeda di B. Jadi jawaban soal ini adalah yang A bukan fungsi injektif karena anggota A 3, 5, 7 mempunyai pasangan yang sama di B yaitu 1. Dan yang B bukan fungsi injektif karena anggota A mempunyai pasangan yang tidak berbeda yaitu 1 dan 2 di B. Dan untuk yang C sendiri itu adalah fungsi injektif. Kenapa? Karena setiap anggota A mempunyai pasangan yang berbeda di B. Jadi jawaban untuk penyelesaian pembahasan soal yang ini adalah yang C. 2,1, 3,2, 5,3, dan 7,4.
Untuk materi selanjutnya, fungsi onto akan dibacakan oleh teman saya. Silakan. Baiklah, masuk ke fungsi onto. Selanjutnya. Fungsi onto disebut juga dengan fungsi subjektif adalah fungsi dengan semua elemen kodomain berelasi dengan elemen domain. Fungsi F dipetakan pada onto atau subjektif jika setiap elemen pada himpunan B merupakan bayangan dari satu atau lebih elemen himpunan A. Selanjutnya. Nah, ini ada contoh fungsi dari onto atau fungsi subjektif di mana kodomain dari B semuanya berelasi dengan domain dari A, dengan daerah domain. Begitu juga dengan yang gambar kedua ini. Semua kodomain berelasi dengan domain. Selanjutnya. Nah, ini ada soal manakah fungsi onto dari keempat gambar berikut ini. Jadi yang termasuk ke dalam fungsi onto dari keempat gambar ini ada gambar yang pertama dan gambar yang keempat. Untuk gambar yang kedua itu bukan termasuk ke dalam fungsi onto karena 6 tidak berelasi dengan daerah domain. Bisa terlihat di sini. Dan juga nomor 3. Nah, untuk nomor 3 ini daerah kodomainnya 5 dan 4 itu berelasi dengan 2, sama-sama berelasi dengan 2. Jadi itu hanya satu daerah saja. Selanjutnya. Nah, fungsi subjektif tetapi bukan fungsi injektif. Diketahui A sama dengan min 2, min 1, 0, min 1, 2. B 0,1,4. Jika X anggota dari himpunan A dan Y anggota dari himpunan B, di mana Y sama dengan Fx, maka ring dari fungsi Fx sama dengan X pangkat 2. Jadi di sini kita mencari daerah ringnya. Untuk ini kita tinggal mengkuadratkannya saja. Misal yang pertama itu min 2. Min 2, kita tinggal mengkuadratkannya saja. Ini sama dengan min 2 kali min 2 itu 4. Berarti daerah domainnya itu 4. Dan selanjutnya, min 1, min 1, 1. Terus 0, tetap 0. Minus 1, itu 1. Dan 2, 4. Di sini dibilang di mana Y sama dengan Fx, himpunan X anggota dari himpunan A, berarti himpunan A ini 0, 1, 4, dan yang B minus 2, minus 1, 0, minus 1, dan 2. Jadi ini tinggal disesuaikan saja. Minus 2 tadi 4, 1, minus 1, 1, dan seterusnya 0, 0, minus 2 berarti 4, 3, 0, min 1, 1, dan 2, 2, dan 2, ini 2, 4, ini minus 1, 1. Nah, inilah ring dari fungsi Fx sama dengan X kuadrat. Selanjutnya akan diteruskan oleh Cindy Caroline. Pada Cindy dipersilakan. Baiklah,
Sekarang saya akan melanjutkan materi tentang fungsi invertible. Fungsi invertible merupakan fungsi yang berkoresponden satu-satu yang didefinisikan fungsi balikannya atau fungsi inverse karena domain dan kodomain berrelasi satu-satu. Selain itu, fungsi invertible itu merupakan fungsi yang memenuhi fungsi injektif dan subjektif, sehingga disebut fungsi bijektif, dilambangkan dengan F pangkat min 1. Nah, berikut contoh fungsi invertible dalam diagram pemetaan. Fungsi dari gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa fungsi di atas itu bersifat invertible karena berkoresponden satu-satu, yaitu domain dan kodomainnya berrelasi satu-satu. Di bagian A itu kan ada A, B, C, dan D, sedangkan anggota B itu ada E, F, G, H. Itu berpasangan satu-satu dari A ke E, B dengan F, C dengan G, D dengan H. Kemudian untuk gambar yang kedua, merupakan contoh fungsi invertible dalam inverse fungsi. Di sini ada contoh soal. Tentukan inverse fungsi fx sama dengan x ditambah 2. Penyelesaiannya itu fungsi fx sama dengan x ditambah 2 merupakan fungsi yang berkoresponden satu-satu atau bijektif. Jadi inverse fungsi tersebut ada. Cara menentukan inverse-nya itu kita misalkan dulu fx-nya sama dengan y, sehingga y sama dengan x ditambah 2. Maka x sama dengan y dikurang 2. Asalnya itu 2-nya itu dipindah ruas ke kiri, jadinya rubah tanda jadi dikurang. Jadi balikan fungsinya adalah inverse y sama dengan y dikurang 2 atau f inverse x sama dengan x dikurang 2. Fungsi di atas invertible karena dapat didefinisikan fungsi balikannya. Next. Berikut ada contoh soalnya. Tentukanlah apakah fungsi fx sama dengan 4 min x merupakan fungsi yang invertible. Kita misalkan terlebih dahulu fx sama dengan y, maka y sama dengan 4 dikurang x, lalu 4-nya dipindah ruas ke kiri jadi dikurang, jadinya y dikurang 4 sama dengan min x. Kemudian negatifnya dipindah ke kiri, jadinya y dikurang 4, kemudian dibagi negatif 1 sama dengan x. Hasilnya yaitu negatif y ditambah 4 sama dengan x. Lalu kita rapihkan, jadi x sama dengan 4 dikurang y. Jadi fungsi balikannya itu f inverse x sama dengan 4 min y. Berdasarkan penjelasan dari soal tersebut, dapat disimpulkan bahwa fungsi fx sama dengan 4 min x merupakan fungsi yang invertible karena dapat didefinisikan fungsi balikannya. Demikian presentasi dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.